aya aya panana dan compek lamaran Duh Gusti mah. Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita mendapat kiriman paket dari Kang Dodi Herdian di Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Perangkat elektronik yang dikirim Kang Dodi belum diketahui merek dan modelnya. Langsung saja kita bongkar isi paket ini. Ya, perangkat elektronik kiriman Kang Dodi berupa tap radio kompo merek Polytron model PSC 35WB. Polytron PSC 35WB, salah satu jajaran radio kompo Basoke Surround, merupakan perangkat lawas yang diproduksi sekitar akhir tahun 90-an hingga awal 2000-an. Saat tren pemutar kaset pita masih sangat populer di Indonesia. Polytron adalah merek elektronik asli Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 16 Mei 1975 di Kudus, Jawa Tengah, di bawah naungan PT Hartono Istana Teknologi, yaitu anak perusahaan Jarum Group. Kondisi perangkatnya seperti ini: mika transparan skala gelombang radio dan jam digital terlepas dari rangka panel. Kemungkinan lem sudah kehilangan daya rekatnya karena faktor usia. Knop saklar fungsi input dan selektor band radio tidak ada pada posisinya atau hilang. Potensio pengatur grafik equalizer sebanyak 5 pengaturan nada sangat sulit digerakkan, kemungkinan potensio kotor. Model ini memiliki fitur utama 1 dek kaset audio player dan 2 band radio penerima AM dan FM. Ya, sepertinya tombol fungsi mechanic tap masih bekerja baik. Semua tombol dapat ditekan dan di-stop dengan normal. Kondisi panel belakang perangkat seperti ini. Semua fitur pada model ini tidak perlu saya bahas lagi karena sudah sangat familiar. Sederhana namun memiliki performa yang sangat baik. Terbukti pada era tahun 90-an, banyak di antara kita yang memiliki perangkat audio model ini dan sejenisnya. Tongkat antena radio penerima FM kondisinya patah. Kita mesti mencari tongkat antena pengganti yang sejenis dengan model ini. Baik, sebelum kita lanjut ke proses perbaikan, alangkah baiknya uji terlebih dahulu perangkatnya agar mengetahui gejala kerusakan yang dialami oleh perangkat audio ini. Kabel AC input utama telah terhubung ke sumber listrik dan saklar power telah aktif. Karena tombol saklar fungsi input dan selektor band radio hilang, maka kita gulirkan dengan bantuan obeng. Coba fungsi input radio pada band FM stereo. Sepertinya kondisi saklar kotor, saklar mengeluarkan suara berisik saat dioperasikan. Tidak ada satu stasiun radio pemancar yang dapat diterima, hanya suara desis yang terdengar. Suara hanya pada speaker saluran kanan yang terdengar. Coba fungsi input tape player. Mainkan kaset audio pada mechanic tape. Tombol fungsi playback telah aktif, namun reel mechanic tape tidak berputar.
Oke, perangkat audio mengalami gejala kerusakan pada semua fitur utama, baik radio penerima ataupun tape player. Langsung kita bongkar semua casing dan modul rangkaian. Selanjutnya lakukan proses analisis kerusakan dan perbaikan. Semoga perangkatnya dapat bekerja dengan normal kembali. Cover panel atas tidak diperkuat dengan skrup. 2 buah skrup pengencang cover tidak terpasang. Pada model ini, modul PCB Graphic Equalizer tidak terpasang bersama rel modul PCB tuner, namun terpasang pada rel yang menempel di plat cover panel atas. Modul PCB tuner, volume kontrol utama, mikrofon, balance, dan graphic equalizer nampak seperti ini. Terima kasih bagi Sobat Elektro yang masih setia bersama kita di channel ini. Bagi Sobat yang belum subscribe, bantu channel ini dengan cara subscribe. Tekan loncengnya untuk mendapat notif update konten terbaru. Silahkan bagi yang mau berpartisipasi mendukung channel ini dengan cara berlangganan atau gabung channel, tinggal klik di bawah frame video ini. Terima kasih untuk Om Ciung Aprian, Andra Prasetyo, dan Om Nandi Fernando Del Piero yang tetap setia bergabung. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Lapisan bawah PCB utama kondisinya seperti ini. Sepertinya perangkat sudah pernah mengalami beberapa kali proses perbaikan. Di area rangkaian power amplifier dan preamplifier mikrofon, terlihat permukaan PCB telah terkena kotoran cairan sehingga mengalami korosi. Untuk memudahkan analisis kerusakan dan perbaikan, kita lepas semua modul rangkaian termasuk komponen yang terdapat pada panel. Komponen yang terdapat pada modul PCB utama seperti ini. Beberapa kabel penghubung nampak terputus bekas proses perbaikan terdahulu. Kabel penghubung LED indikator FM stereo tidak terpasang. Sepertinya modul rangkaian tuner pernah diganti, karena model ini LED indikator FM stereo terletak pada pintu mekanik tape yang tidak digunakan, bukan pada skala gelombang radio. Kabel penghubung ke speaker tweeter juga telah diganti, namun kualitas solderan dan jenis kabel kurang bagus. Tali atau benang pemilih gelombang radio pernah diperbaiki, namun panjang lintasan benang kurang, ditandai dengan pegas yang terlalu panjang tertarik oleh benang. Modul PCB utama telah terlepas dari casing dan panel. Kondisi modul dan komponen sangat kotor. Beberapa soket sambungan telah dilakukan perubahan. Bahkan terdapat beberapa sambungan kabel terputus karena kualitas solderan yang tidak layak. Ini adalah modul PCB utama perangkat audio Polytron PSC35WB.
Terdiri dari rangkaian power amplifier, preamplifier head, power supply, preamplifier mikrofon, serta AVC atau automatic vocal changer untuk fungsi karaoke. Agar lebih mudah melakukan identifikasi komponen, kita cuci terlebih dahulu modul PCB dengan air sumur. PCB dan komponen telah kita cuci. Sebagian kotoran sudah hilang. Untuk kotoran yang membandel bisa dibersihkan dengan cairan thinner pembersih. Tunggu hingga PCB kering. Plat aluminium pendingin IC power amplifier kita lepas terlebih dahulu agar tidak menghalangi proses perbaikan. Mulai dengan perbaikan blok rangkaian preamplifier head. Lepas saklar mode playback record, kondisi solderan dan jalur pin saklar telah dimodifikasi oleh teknisi sebelumnya. Kemungkinan koneksi saklar mengalami masalah. Saklar memiliki pin sejumlah 27 buah. Saklar mode playback record telah dilepas dari PCB. Selanjutnya, lakukan pengujian koneksi saklar dengan mode buzzer pada multimeter. Pada mode playback, koneksi saklar teridentifikasi sebagian suara bip lemah. Kemungkinan lempeng saklar kotor. Bersihkan dengan kontak cleaner. Ya, koneksi saklar telah pulih. Suara bip terdengar nyaring pada semua koneksi mode playback. Sebetulnya pada model perangkat ini tidak ada fitur recording karena mekanik hanya terpasang pada deck A. Biasanya tape polytron mode recording berada pada deck B, namun pada rangkaian tetap terpasang dan sangat berpengaruh terhadap fungsi playback. Bersihkan pad PCB saklar mode playback record dengan thinner pembersih. Sisa kotoran flux timah solder sangat mengganggu visibilitas jalur PCB. Lapisan atas PCB sebagian kotor, bekas cairan, bahkan pin komponen mengalami korosi. Komponen utama preamplifier head menggunakan sebuah IC dengan nomor DBL1027. Komponen ini merupakan manufaktur dari perusahaan Daewoo. Berisi dua buah preamplifier dengan kelebihan yaitu Automatic Level Control atau ALC. Terdapat beberapa kapasitor elektrolit, fungsi kopling, dan filter. Coba kita periksa kondisi kapasitor tersebut. Ini adalah kapasitor fungsi kopling dengan kapasitas 4,7 mikrofarad 50 volt. Lakukan pengujian pada kapasitor ini. Ya, kapasitor masih normal. Kapasitas, nilai ESR, dan tegangan loss terindikasi bagus. Kaki kapasitor sedikit kotor terkena korosi. Bisa kita akali dengan dibersihkan menggunakan mata pisau. Berikutnya periksa kapasitor elektrolit dengan nilai 22 mikrofarad 50 volt.
Kapasitor terindikasi kapasitas berubah, nilai ESR dan tegangan loss tidak layak. Kapasitor perlu diganti. Lakukan hal yang sama pada kapasitor elektrolit lainnya. Oke, semua kapasitor elektrolit pada rangkaian preamplifier head telah diperiksa. Ada beberapa kapasitor dalam kondisi tidak layak dan perlu diganti. Pasang kembali saklar mode playback record pada posisinya. Pemeriksaan saklar mode playback record kapasitor elektrolit fungsi kopling dan filter pada rangkaian preamplifier head telah selesai. Komponen lainnya seperti variabel resistor, fungsi balance, signal output preamplifier head, dan kapasitor filter utama suplai tegangan 9 volt DC masih dalam keadaan normal. Lanjut ke pemeriksaan kerusakan komponen rangkaian power amplifier. Power amplifier menggunakan komponen utama sebuah IC dengan nomor AN7135, merupakan power amplifier audio kelas AB dengan daya 7,5 watt per kanal, tegangan maksimal 15 volt DC, impedansi 3 ohm. Terlihat bekas tumpahan cairan yang telah lama mengering pada permukaan PCB, mengakibatkan sebagian pin komponen terkena korosi. Satu buah kapasitor terindikasi secara fisik kembung, kapasitas 220 mikrofarad, 35 volt. Coba lepas dan periksa kapasitor tersebut. Ya, kapasitor elektrolit ini mengalami penurunan kapasitas. Nilai ESR dan tegangan loss tinggi, perlu diganti. Ini adalah dua buah kapasitor elektrolit fungsi kopling output power amplifier dengan kapasitas 1000 mikrofarad 25 volt. Setelah diperiksa tidak ada masalah, kapasitas, nilai ESR, dan tegangan loss masih dalam batas nilai wajar. Tak lupa periksa juga kapasitor elektrolit fungsi lainnya pada rangkaian power amplifier ini. Dua buah resistor dengan nilai 5,6 kilo ohm terkena korosi pada kedua kakinya.
resistor perlu diganti. Berikutnya ke bagian power supply, terdapat satu buah kabel jumper dengan kondisi putus, marking di PCB K1, ganti kabel dan sambungkan ulang. Rangkaian power supply, komponen utama menggunakan rectifier sejumlah 4 buah dioda disusun sebagai jembatan dengan nomor IN5402. Sedangkan kapasitor elektrolit fungsi filter tegangan utama kapasitas 4700 mikrofarad 35 volt. Satu buah sekring pengaman untuk suplai tegangan IC power amplifier dengan nilai arus 2 ampere. Lepas dan periksa sekring tersebut. Kondisi sekring masih layak pakai. Pasang kembali sekring, sebelumnya bersihkan terlebih dahulu soket atau mounting sekringnya. Sumber tegangan rangkaian preamplifier head, preamplifier mikrofon, dan tuner digunakan regulator dengan komponen utama sebuah IC regulator tegangan positif dengan nomor AN7809, di mana tegangan yang dihasilkan stabil pada 9 volt DC. Bersihkan saklar pilihan sumber tegangan AC/DC, soket sumber DC, dan soket RCA subwoofer output dengan kontak cleaner. Lakukan solder ulang pada beberapa pin komponen yang mengalami retak pada solderan. Tidak ada masalah dengan komponen pada preamplifier mikrofon dan AVC, hanya kabel penghubung sinyal input mikrofon wireless dari modul PCB tuner perlu disambung ulang. Bersihkan beberapa bagian pada lapisan bawah PCB yang terkena korosi, kemudian cuci dengan thinner pembersih. Proses perbaikan modul PCB utama telah selesai. Jika ada kendala, akan kita evaluasi pada pengujian. Lanjut ke modul PCB potensio pengatur volume kontrol utama, level mikrofon, balance, dan 5 band grafik equalizer. Potensio menggunakan jenis geser. Beberapa kabel sambungan antar modul sebagian terputus. Kondisi lapisan bawah PCB masih mulus, hanya sebagian jalur PCB telah dilakukan modifikasi oleh teknisi sebelumnya. Kabel penghubung, signal, dan tegangan pada soket BB301 dan BB302 kita perbaiki. Soket panduan kabel pada PCB hilang sehingga langsung disambung ke lubang di PCB. Ini adalah kabel penghubung signal audio dari modul PCB tuner ke soket BB301 menggunakan jenis kabel terlindung. Nilai resistansi potensio geser tidak terlihat, tertutupi oleh kotoran debu. Bersihkan seluruh potensio. Potensio geser pengatur nada grafik equalizer, nilai resistansi 100 kilo ohm stereo, pengatur balance dan level mikrofon 100 kilo ohm mono, dan potensio pengatur volume utama, nilai resistansi 50 kilo ohm stereo. Bersihkan permukaan karbon track potensio menggunakan cairan kontak cleaner. Jalur PCB pada potensio pengatur balance diputus oleh teknisi sebelumnya. Untuk mengetahui penyebabnya, coba lepas potensio fungsi balance
dan lakukan pengukuran. Ya, ini adalah potensio geser fungsi balance. Nilai resistansi 100 kilo ohm memiliki 3 buah kaki. Coba ukur pin nomor 1 dan 3, resistansi harus menunjukkan nilai 100 kilo ohm. Posisi tangkai maksimum dan minimum titik pengukuran pin nomor 2 ke pin nomor 1 dan 3 harus mendekati 0 ohm. Ya, potensio sepertinya bermasalah pada sambungan dari karbon track ke pin. Coba perkuat triped sambungan pin dengan menggunakan tang penjepit. Dan sekarang coba kita ukur lagi nilai resistansinya. Ya, potensio sudah normal kembali dan siap dipergunakan. Kembalikan pada posisi semula jalur PCB pin potensio balance yang telah diputus oleh teknisi sebelumnya. Aplikasikan pelumas pada sisi atas PCB potensio agar pergerakan tangkai slide potensio tidak seret saat dioperasikan. Pasang kembali kabel pleksi sambungan soket BB302 sejumlah 7 jalur kabel. Kabel ini menghubungkan modul PCB potensio dengan modul PCB utama. Karena plastik pemandu kabel pada soket BB302 hilang, untuk mengatasinya kita perkuat dengan mengaplikasikan lem tembak. Bersihkan kotoran flux timah solder pada lapisan bawah PCB dengan thinner pembersih. Proses perbaikan modul PCB potensiometer telah selesai. Modul siap digunakan. Lanjut ke modul PCB tuner. Terdiri dari 2 pilihan band, yaitu AM dan FM stereo atau mono. Modul ini sepertinya sudah mengalami pergantian, diambil dari perangkat audio Polytron Compo model lain. Tali benang penala gelombang radio telah diperbaiki, namun kemungkinan lintasan benang kurang panjang. Komponen utama rangkaian tuner menggunakan sebuah IC dengan nomor CXA1238S, merupakan produk dari Sony. Tegangan kerja IC dari rentang 2 volt hingga 9 volt DC. Jumlah pin 30 buah. Modul PCB perlu dilepas dari rel dan mekanisme penala gelombang radio. 2 buah puli pemandu tali penala gelombang radio sudah dimodifikasi karena kemungkinan dudukan puli patah dan hilang. Biasanya disebabkan tali benang terlalu tegang akibat panjang lintasan benang kurang dari semestinya. Modul PCB tuner telah terlepas dari rel. Kondisi permukaan lapisan atas dan bawah PCB sangat kotor. Terlihat jejak solderan baru dari penggantian komponen yang dilakukan oleh teknisi sebelumnya. Keramik filter dengan marking CF801 seharusnya menggunakan jenis 2 pin, namun diganti dengan keramik filter 3 pin. Terlihat 1 pin, yaitu bagian tengah, tidak digunakan. Keramik filter ini merupakan bagian dari komponen rangkaian IF band FM yang berfungsi sebagai filter
frekuensi 10,7 MHz, terdapat 2 buah keramik filter dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas penerimaan gelombang radio band FM yang terbaik sebagai sistem radio penerima super heterodin. Kondisi saklar fungsi input dan selektor band radio sangat kotor dan berkarat. Lepas kedua saklar tersebut dan lakukan pemeriksaan terhadap koneksi lempeng saklarnya. Hati-hati dalam proses sedot timah pada pin saklar. Pad PCB kecil dan rapuh, pergunakan sarung karet khusus untuk penyedot timah agar tidak merusak jalur dan pad PCB. Dua buah saklar telah kita bersihkan, namun korosi terlalu banyak dan merusak sebagian permukaan serta mekanisme saklar. Beberapa pin saklar rapuh dan patah sehingga kedua saklar ini tidak layak untuk dipergunakan dan harus diganti. Setelah melakukan pencarian, kita temukan saklar pengganti dari cabutan perangkat audio Polytron model lain, namun spesifikasinya sama. Bersihkan terlebih dahulu koneksi lempeng saklar dengan kontak cleaner. Bersihkan lubang pin saklar pada PCB yang banyak dikotori oleh karat. Periksa dan lakukan penggantian pada kapasitor elektrolit fungsi filter pada regulator rangkaian tuner. Di antaranya terdapat kapasitor elektrolit dengan kapasitas berubah dan ESR tinggi. Satu buah transistor dengan nomor 2SC458, ketiga kakinya terkena korosi dan harus diganti. Pada rangkaian IC tuner AM/FM terdapat satu transistor dan resistor dengan kondisi pin terkena korosi. Coba kita bersihkan. Kondisi kapasitor elektrolit fungsi kopling tidak bermasalah. Variabel resistor fungsi pengatur frekuensi 19 kHz stereo FM kondisinya sudah tidak layak. Ketiga pin terkena korosi. Nilai resistansi 22 kilo ohm perlu diganti. Ganti keramik filter CF801 dengan spesifikasi yang semestinya. Keramik filter 10,7 MHz 2 pin. Sekalian kita ganti juga CF804 keramik filter 10,7 MHz 3 pin menggunakan produk original. Satu buah kapasitor elektrolit 22 mikrofarad 50 volt sepertinya bermasalah. Koil osilator lokal tuner band FM mengalami retak pada solderan, perlu disolder ulang.
Variabel kapasitor fungsi penala gelombang radio pernah diganti. Terdapat bagian yang tidak disambung. Ini adalah fungsi band AM. Kita pasang kembali kabel tersebut. Bersihkan lapisan bawah PCB dengan thinner pembersih. Kemudian kita pasang soket untuk sambungan kabel ke LED indikator stereo FM. Perbaikan modul PCB tuner telah selesai. Berikutnya kita perbaiki mekanisme tali penala gelombang radio pada rel bantalan modul PCB tuner. Beberapa puli pemandu tali hilang, kita coba cari puli cabutan dari perangkat model sejenis. Untuk menguatkan posisi puli, pergunakan skrup ukuran kecil. Lakukan pengeboran terlebih dahulu pada posisi puli masing-masing. Hasilnya seperti ini. Satu buah spacer skrup pengencang modul PCB pecah. Kita coba perbaiki dengan cara mengelas menggunakan solder. Pasang kembali mekanisme tali penala gelombang radio. Benang harus diganti agar panjang lintasan sesuai. Oke, benang penala gelombang radio telah diganti. Hasilnya seperti ini. Satu puli kita abaikan karena tidak berpengaruh dan bisa mengirit benang. Perkuat sambungan benang dengan lem kuning. Perbaikan tali penala gelombang radio telah selesai. Modul tuner AM/FM siap disetting ulang. Lanjut ke perbaikan mechanic tape. Hanya ada satu dek mechanic tape pada model ini. Komponen flywheel dan idle coupling dilindungi oleh cover yang terbuat dari plastik. Head tape bukan asli bawaan perangkat audio Polytron, sudah diganti dengan head merek AX. Kondisi permukaan head masih mulus, hanya terdapat korosi pada sebagian permukaannya. Komponen auto stop pada base reel masih lengkap. Lepas cover pelindung flywheel dan idle coupling, lakukan pengujian pada motor penggerak. Motor penggerak mechanic tape, tegangan input 9 volt DC, arah putaran CCW. Berikan tegangan sebesar 9 volt pada terminal tegangan input motor. Ya, flywheel berputar. Ini berarti motor masih bekerja, hanya putaran flywheel lambat. Hal ini disebabkan karena karet sabuk dari motor ke flywheel kendor. Lepas terlebih dahulu motor penggerak dan karet sabuknya. Selanjutnya lakukan pembersihan pada bodi mechanic tape yang banyak menempel debu. Periksa kondisi saklar daun motor penggerak. Uji dengan mode buzzer pada multimeter. Koneksi saklar daun masih bagus. Agar lebih awet, coba bersihkan
dengan amplas grade 1000 dan kontak cleaner. Ganti karet sabuk dari motor ke flywheel dan idle coupling dengan ukuran karet nomor 12 dan 14. Sekarang kita uji kembali fungsi mekanik tab-nya. Ya, putaran flywheel sudah kuat dan normal. Coba semua fungsi tombol mekanik tab-nya. Fungsi playback, fast forward, dan rewind masih bekerja normal. Begitu juga dengan tombol fungsi pause, masih bekerja dengan baik. Berikan pelumas anti karat pada bagian komponen mekanik tab yang sering bergerak, terutama pada fungsi playback. Bersihkan permukaan head tab yang terkena korosi. Oke, permukaan head tab telah bebas dari korosi. Head tab tidak perlu diganti. Jika ada masalah, akan kita evaluasi pada saat pengujian. Pasang kembali cover pelindung flywheel dan perkuat dengan 2 buah skrup. Perbaikan mekanik tab telah selesai. Mekanik tab siap dipergunakan. Ini adalah transformator power supply tegangan utama dengan 1 buah output lilitan sekunder tegangan single warna kabel biru-biru. Casing perlu dibersihkan dari kotoran debu yang menempel. Maklum saja, perangkat ini usianya sudah cukup tua. Untuk mengetahui tegangan output lilitan sekunder transformator tegangan utama, coba kita lakukan pengukuran pada kabel warna biru-biru yang merupakan sambungan tegangan AC output lilitan sekunder. Tegangan output lilitan sekunder terukur 14,4 volt AC. Jika dikonversi ke tegangan DC melalui rectifier, maka akan menjadi sekitar 23 volt DC. Kondisi tongkat antena radio penerima FM patah, harus diganti. Kita punya stok tongkat antena sedikit berbeda dimensi dengan antena bawaan, namun tetap bisa dipergunakan. Casing bagian belakang harus kita bersihkan dengan air deterjen agar penampilannya tidak terlalu kusam. Selanjutnya kita perbaiki instalasi speaker dan komponen lainnya yang terdapat pada panel depan. Lepas seluruh speaker beserta kelengkapannya, kita harus membersihkan semua bagian rangka panel depan. Ini adalah soket output pons. Sambungan kabel dari output power amplifier telah dirubah oleh teknisi sebelumnya. Signal audio dari output power amplifier dihubungkan ke soket ini. Di dalam soket terdapat mekanisme saklar. Rangka panel depan kondisinya sangat kotor, terutama pada area grill speaker.
bersihkan seluruh bagian panel dan lakukan pengecatan ulang pada grill speaker. Ini adalah saklar dan soket yang terdapat pada panel depan. Soket pons telah kita rapihkan. Instalasi kabel dari output power amplifier dihubungkan ke soket ini terlebih dahulu sebelum disambung ke terminal speaker dan soket RCA subwoofer output. Bersihkan saklar power utama, surround, dan karaoke dengan kontak cleaner. Begitu juga dengan knopnya, bersihkan dengan air deterjen. Bersihkan soket pons dan input mikrofon dengan kontak cleaner. Speaker menggunakan 2-way masing-masing per kanal audio. Ukuran woofer 4 inch dan tweeter 1,5 inch. Bersihkan speaker dari kotoran debu yang banyak menempel, terutama pada area membran. Kondisi grill speaker kusam dan sebagian terkena korosi. Grill telah selesai dicat sesuai warna aslinya, yaitu warna hitam. Permukaan panel perlu dibersihkan. Cukup dilap menggunakan air deterjen. Satu buah spacer skru pengencang casing patah, perbaiki dengan cara dilem menggunakan epoksi. Pasang kembali mika transparan dan marking skala gelombang radio yang lepas. Aplikasikan lem LCD untuk merekatkan mika ke permukaan panel. Tambahkan pelumas khusus plastik pada gear engsel pintu kaset mechanic tape. Mulai instalasi komponen yang terdapat pada panel depan, di antaranya speaker, saklar dan soket audio, serta mechanic tape. Tambahkan kapasitor elektrolit nonpolar pada terminal speaker tweeter dengan nilai 4,7 mikrofarad 50 volt sebagai filter nada tinggi. Sistem speaker 2-way telah terinstall. Hasilnya seperti ini. Sebelum pemasangan mechanic tape, pasang terlebih dahulu modul PCB tuner dan perkuat dengan 2 buah skru pengencang. Modul PCB LED indikator diperkuat dengan 2 buah skru pengencang terdiri dari LED indikator fungsi input audio dan stereo FM. Modul PCB utama diperkuat dengan 1 buah skru pengencang. Harap diingat posisi masing-masing kabel penghubung yang bersumber pada modul PCB ini.
Kabel sambungan tegangan dari sumber AC transformator, baterai, dan saklar power utama. Semua modul telah selesai diinstalasi. Periksa kembali instalasinya dari kemungkinan keliru dalam penyambungan. Ya, kini saatnya pengujian hasil instalasi. Hubungkan kabel input AC utama ke sumber listrik dan aktifkan perangkatnya. Coba fungsi input kaset player. Mainkan kaset audio pada mechanic tape. Oke, fungsi tape sudah bekerja dengan baik. Posisi head tape sudah sesuai, tidak diperlukan pengaturan lagi. Ada masalah dengan potensio pengatur grafik equalizer frekuensi 10 kHz dan 400 Hz tidak bekerja. Ganti potensio pengatur nada grafik equalizer sebanyak 2 buah, nilai resistansi 100 kΩ stereo, panjang bodi 4 cm, panjang tangkai 1,5 cm. 2 buah potensio pengatur nada grafik equalizer telah kita ganti. Model sedikit berbeda, di mana panjang tangkai lebih pendek dari potensio bawaan. Agar panjang tangkai seragam dan untuk penggunaan jangka panjang, kita ganti semua potensio fungsi pengatur nada grafik equalizer sejumlah 5 buah. Ya, semua potensio pengatur nada grafik equalizer telah bekerja dengan baik. Berikutnya kita coba fungsi tuner pada band FM stereo. Madu Herbal 76. Assalamualaikum Teteh, dengan Teteh siapa namanya Teh? Waalaikumsalam. Osilator lokal dan RF gelombang FM perlu diatur ulang karena variabel kapasitor dan koil sudah diubah oleh teknisi sebelumnya. Pada sistem radio penerima siaran super heterodin terdapat 3 blok utama pada tuner, yaitu penala RF, osilator lokal, dan mixer RF yang menghasilkan signal IF tetap sebesar 10,7 MHz untuk standar radio penerima siaran FM. Kesehatan seperti Teteh. Pada rangkaian tuner IC CXA 1283S ini tidak membutuhkan trapo coil IF. Desain sederhana namun dibutuhkan kualitas keramik filter 10,7 MHz yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan penerimaan radio FM yang sempurna. Atur ulang RT801 yang merupakan variabel resistor osilator frekuensi 19 kHz pada rangkaian decoder FM stereo. Atur RT801 hingga LED FM stereo menyala.
Posisi pita kaset tidak stabil terhadap head tap pada beberapa kaset audio. Penyebabnya adalah permukaan pinch roller yang tidak rata, perlu diganti. Diameter karet roll 10 mm, tebal 6,5 mm. Pengujian hasil perbaikan telah selesai. Berikutnya, rapihkan pengkabelan, ikat kabel instalasi dengan kawat pengikat. Jangan sampai ada kabel yang mengganggu terhadap komponen lainnya, terutama pada area mechanic tape. Pasang dan rapihkan kembali casing perangkat. Perkuat dengan beberapa skrup pengencang. Setelah melakukan pencarian, akhirnya kita temukan knop saklar fungsi input dan pilihan band radio. Kota Bandung kiduleun di kota Subang gunung katinggal pucukna jauh ge pada ngajug-jug anggang ge pada daratan Sunda gunung anu urang Sunda nanti orang tua gejala wasir ataupun ambeien yang Anda derita. Ambesol bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Ambeien ya Ambesol. Proses perbaikan perangkat audio merek Polytron model PSC 35WB telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya. Segala heran kebon teh nyete beres nu di jugjug gesan cunduk ingin anu kapigan